Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kreator Muda. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi ide kreatif lagi menggunakan barang bekas seperti ini teman-teman ya. Bahan utamanya di sini saya menggunakan kaleng bekas seperti ini, kemudian ada bekas sendal butut seperti ini teman-teman ya. Dan dua bahan ini akan saya jadikan satu alat yang sangat berguna sekali sobat ya. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita pergunakan di kehidupan kita sehari-hari. Oke sobat, langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke teman-teman, setelah kita menyiapkan bahan utamanya seperti ini ya, yaitu kaleng seperti ini, kemudian di bagian bekas sandalnya ini kita akan potong persegi ya, seperti ini menggunakan pisau cutter seperti ini ya, supaya lebih rapi sobat ya. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, boleh dong bantu subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, setelah terpotong persegi seperti ini ya, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan kasih lubang di tengah-tengahnya seperti ini ya. Nah, setelah terpotong seperti ini teman-teman, kemudian untuk bahan tambahan lainnya di sini saya masih menggunakan kaleng bekas seperti ini ya. Kemudian kita akan potong persegi seperti ini. Nah, setelah terpotong seperti ini teman-teman, kemudian kita tinggal rapihkan menggunakan gunting seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal lilitkan di obeng seperti ini ya. Jadi fungsinya ini supaya biar berlobang sobat ya. Oke, mantap sekali sobat ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Setelah berbentuk lubang, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke spons seperti ini ya, supaya nanti hasilnya biar lebih maksimal sobat ya. Oke, mantap sekali sobatku ya, hasilnya seperti ini setelah saya masukkan. Lalu di bagian wadahnya ini kita akan kasih air seperti ini ya. Ini air biasa sobat ya, ini air mineral. Kemudian kita tinggal masukkan saja seperti ini secukupnya ya. Oke, mantap sekali. Nah, setelah terisi air secukupnya seperti ini, kemudian untuk langkah berikutnya kita akan menyiapkan satu bahan lagi ya, yaitu di sini saya menyiapkan satu bahan yaitu kapur barus seperti ini sobat ya. Dimana kapur barus ini akan sangat mantap sekali ya ketika kita akan mencampurkan dengan ramuan yang kita buat hari ini, supaya hasilnya ini biar lebih mantap, biar lebih jos sobat ya. Kemudian untuk kapur barusnya kita akan tumbuk supaya halus sobat ya. Oke teman-teman, setelah halus seperti ini ya, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan masukkan kapur barus ini ya ke wadah yang sudah kita sediakan ini. Lalu kita masukkan semuanya seperti ini ya sobat ya. Kemudian setelah seperti ini kita akan aduk-aduk ya sobat, seperti ini ya, supaya ini bisa benar-benar menyatu dengan air yang ada di sini sobat ya. Nah, setelah seperti ini kemudian di sini saya akan menambahkan satu bahan lagi ya, yaitu saya di sini menggunakan minyak kayu putih seperti ini sobat ya. Karena dari minyak kayu putih ini banyak sekali manfaatnya sobat ya. Salah satunya bisa mengusir nyamuk ataupun serangga. Kemudian kita teteskan beberapa tetes saja seperti ini. Oke, sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak sobat ya. Nah, kemudian ini yang paling penting di sini saya ada menambahkan satu bahan lagi ya, yaitu minyak goreng seperti ini sobat ya. Ini nantinya buat alat pembakarannya sobat ya. Tinggal tuangkan saja seperti ini, tidak perlu banyak-banyak, ini sudah cukup sobat ya. Nah, kemudian setelah tertuang seperti ini kita akan aduk-aduk ya sobat ya, supaya ketiga bahan ini bisa menyatu benar-benar sempurna sobat ya. Nah, setelah teraduk seperti ini kita ini akan simpan dulu seperti ini sobat ya. Oke teman-teman, untuk di bagian lubangnya ini ya, kita akan menyiapkan satu lembar tisu seperti ini ya. Kemudian untuk tisunya ini kita akan potong persegi seperti ini ya. Oke, mantap sekali sobat ya. Setelah terpotong seperti ini kemudian kita akan pelintir-pelintir seperti ini sobat ya, supaya nanti proses memasukkannya ke lubang itu biar lebih mudah sobat ya. Kemudian kita pelintir-pelintir dengan sangat hati-hati. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja ke lubang yang sudah kita sediakan ini ya. Oke, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya mantap sobat ya. Kemudian di bagian atas ini kita akan potong ya seperti ini sobat ya, supaya hasilnya ini biar lebih rapi
rapih ya. Oke teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini ya setelah saya potong. Kemudian kita akan teteskan minyak kayu putih di bagian atasnya seperti ini sobat ya, supaya nanti bahan bakar yang ada di bawahnya bisa cepat naik sobat ya. Nah kemudian setelah kita teteskan minyak kayu putih di bagian atas ini, kita tinggal letakkan saja di wadah yang sudah berisikan ramuan-ramuan aromaterapi sobat ya. Oke, tinggal letakkan saja seperti ini sobat ya. Dan ini sudah menjadi satu alat yang sangat berguna sekali sobat, menggunakan bahan-bahan bekas yang berada di sekitar rumah kita sobat ya. Oke sobat, sebelum penggunaan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang alat yang kita buat hari ini. Jadi di sini saya membuat alat pengusir nyamuk sobat ya, dimana alat ini akan berguna sekali selain buat penerangan di rumah kita dikala kita mati lampu ya. Ini juga bisa mengusir nyamuk-nyamuk nakal dengan berbahan dasar yang sangat tidak disukai sama si nyamuk-nyamuk nakal ini sobat ya. Di sini saya menggunakan minyak kayu putih, ada juga kapur baru seperti ini sobat ya. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan ini secara otomatis si nyamuk-nyamuk ini akan menghindar ketika nanti mencium aromanya setelah kita gunakan sobat ya. Nah setelah seperti ini kita langsung akan coba sobat ya, kita akan bakar seperti ini. Oke, mantap sekali. Nah setelah menyala seperti ini sobat, secara otomatis ramuan-ramuan yang ada di bawah ini akan naik melalui api yang dan otomatis akan menyebar ke seluruh ruangan yang ada di rumah kita sobat ya. Jadi dengan seperti ini si nyamuk-nyamuk nakal ini akan otomatis menghindari sobat ya, karena mereka ini tidak menyukai aroma-aroma yang ada di dalam ini sobat ya. Dan cara ini sangat efektif sekali ya sobat, menggunakan bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai sama sekali sobat ya. Nah dengan seperti ini rumah kita akan terhindar dari nyamuk-nyamuk nakal sobat ya. Oke sobat, bagi kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah ya, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari sobat kreator muda. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.